namanya siapa ya? Brenda Sujanto. Orang Jawa ya berarti ya? Bukan, orang Jakarta. Betawi. Okay. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, saya dan Andra terutama. Kita melaunching sebuah video klip yang kita tunggu-tunggu juga, yaitu adalah kolaborasi antara musisi Indonesia dan musisi Amerika. Tapi lagunya dikarang oleh komposer Indonesia, begitu Brenda, Mas Dani. Oke, aku juga mau nanya dong Mas Dani. Kan tadi udah aku sebutin nih judul lagunya Love is Blind. Boleh tahu nggak kenapa? Aku rasa kamu agak kesini bisa nggak? Boleh. Dekat-dekat, jangan terlalu jauh situ. Oh, iya. Terus Brenda masuk di frame ya Brenda. Ya, situ ya. Oke, siap. Ya. Mau nanya Mas Dani, ulang lagi jadinya. Kenapa judul lagunya Love is Blind? What inspired you? Yang bikin Mas Dani terinspirasi ini untuk lagunya Love is Blind deh judulnya. Sebenarnya ini adalah sebuah lagu recycle ya. Lagu ini pernah dinyanyikan Mahadewa tahun 2012. Ya 10 tahun yang lalu waktu itu ya. Kita kan syutingnya Desember 2012. Lagu 10 tahun yang lalu dinyanyikan oleh Mahadewa. Waktu itu penyanyinya Judika. Kenapa? Karena gini ya, kita kan sedang menawarkan sebuah kerjasama kepada musisi yang kita anggap dewanya musik Amerika. Semua anak band seluruh Indonesia pasti paham musisi yang kita ajak kerjasama ini adalah musisi yang menjadi dewa-dewanya musisi di Indonesia juga, tidak hanya di Amerika. Maka dari itu saya harus memilih sebuah lagu yang kira-kira ketika mereka dengarkan mereka tidak reject, mereka tidak malu untuk memainkannya. Karena kita tahu musisi itu kalau dalam pepatah Padang ya, it's not all about money. Jadi memang ada duitnya, tapi ya nggak melulu duit, karena musisi itu juga punya idealisme. Jadi musisi-musisi ini juga punya penggemar, basis penggemar yang juga cukup banyak. Mereka nggak mau dong dicela ya, sama netizen 01. Oh, di sini kan netizen 6+62. Kalau di sana netizen +1 takut dicela, lagunya nggak enak gitu. Jadi maka dari itu saya harus benar-benar milih lagu yang kira-kira itu bisa mewakili mereka juga gitu. Gitarisnya juga malu pas solo gitar ya, drummernya juga nggak malu mainin drumnya gitu. Jadi kenapa saya pilih, karena lagu ini sirkulasi refnya itu pasti akan blow their mind. Waduh, apa tuh artinya? Apa ya? Apa sih artinya? Blow their mind. Ya, mencengangkan mereka. Gitu. Terkagum-kagum lah. Ya. Jadi refnya ini, chordnya itu cuman ada, sirkulasi chord seperti ini itu cuman ada 2 band di Indonesia. Yang pertama Queen dan kedua Dewa 19. Jadi sirkulasi chordnya itu bukan sesuatu yang pasaran. Maka dari itu lagu ini saya pilih untuk bisa ditawarkan kepada mereka untuk diajak bekerja sama. Begitu Brenda. Oke, thank you untuk jawabannya Mas Dani. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Indra. Pak Indra, kalau boleh tahu nih, gimana sih Pak Indra kok bisa menyatukan musisi legendaris Amerika dengan musisi legendaris Indonesia? Awalnya gimana tuh Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya Brenda. Awalnya memang ada teman-teman yang terlibat dalam proyek Love is Blind ini. Salah satunya adalah Ron Bumblefoot Tall. Itu memang sudah kita kenal, sudah mengenal satu sama lain, termasuk Mas Dani juga. Jadi
dari proyek idenya Mas Dhani waktu itu adalah 30 tahun Dewa 19. Apa yang bisa dilakukan, Mas Dhani mau coba untuk melakukan kolaborasi pertama kali secara komersial production itu dengan musisi-musisi dari Amerika. Dan tentunya kami mencoba, Mas Dhani minta saya untuk coba untuk bagaimana untuk menindaklanjuti ini. Dan ternyata setelah lagu Love is Blind tadi yang Mas Dhani sampaikan ketika dikirimkan ke pihak teman-teman di sana, mereka sangat menyukainya. Jadi benar kata Mas Dhani bahwa musisi-musisi Amerika itu memang bukan hanya melihat dari sisi komersial, mereka juga punya reputasi. Jadi ketika mereka terlibat dalam sebuah proyek musik, mereka pasti melihat materinya seperti apa, dan mereka semua sangat welcome. Dari mulai Billy Sheehan, basisnya Mr. Big, kemudian Derek Sherinian, Son of Apollo, dulunya adalah mantan keyboardist dari Dream Theater. Kemudian ada Simon Phillips, drummer dari Toto, ex-Toto. Dan ada James Soto, juga vokalis dari Son of Apollo. Dan Dino Jelusic, dia juga sekarang adalah frontman daripada band Whitesnake. Jadi mereka semua suka dengan musiknya Mas Dhani, dan itu yang membuat kita, terutama saya sampaikan ke Mas Dhani bahwa mereka bersedia untuk berkolaborasi dalam musik ini. Dan ini sebuah hal yang sangat kita patut banggakan ya, lagu Indonesia bisa diterima oleh pihak mereka. Demikian kira-kira. Oke, terima kasih Pak Indra. Nah ini aku selanjutnya juga masih mau kepo lagi nih, masih ada pertanyaan lagi. Aku mau nanya, kenapa anggota band lainnya, ada beberapa yang tidak terlibat, cuman Mas Dhani dan Mas Andra di kolaborasi kali ini? Dengan Mas Dhani boleh langsung. Jadi ini pertanyaan terakhir kamu bukan belum? Masih ada satu lagi. Oke. Nanti setelah pertanyaan satu dari Brenda, satu lagi nanti baru kita lempar ke. Boleh. Oke. Ke teman-teman media ya yang mau bertanya. Kebetulan 2022 kebetulan Dewa 19 merayakan 30 tahun celebration 30 tahun Dewa 19 berkarir, which is itu adalah tahunnya saya dan Andra mulai berkarir. Yang ada di Dewa 19 yang 30 tahun berkarir itu saya dan Andra. Ari Lasso juga bersama kami 30 tahun, tapi kan Ari Lasso kan sudah bukan member. Jadi 30 tahun itu saya dan Andra, 30 tahun kita sama-sama mengarungi seluk-beluk, liku-liku, suka duka daripada bisnis industri musik. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa 30 tahun itu bukan usia band Dewa 19, tapi adalah usia karir daripada Dewa 19 semenjak keluar single pertama yang berjudul Kangen. Jadi Kangen itu 30 tahun sudah, sebentar lagi masuk ke usia 31. Jadi 30 tahun itu adalah usia karir saya dan Andra. Maka dari itu di project ini saya dan Andra, hanya saya dan Andra yang merayakan kesuksesan ini dengan membuat kolaborasi dengan musisi-musisi Dewa di Amerika Serikat. Begitu, Brenda. Oke, makasih Mas Dhani untuk jawabannya. Dan pertanyaan terakhir sebelum teman-teman media mau melemparkan pertanyaan, pembuatan videonya di mana, Mas Dhani? Masih terakhir. Ya, boleh. Ini adalah pertanyaan terakhir sih untuk pembuatan videonya. Mas Andra boleh. Ya, pembuatan video klip ini dilaksanakan di Los Angeles
daerahnya apa bro? Burbank. Di daerah Burbank ada studio, kita sewa studio di situ. Kita bikin ya setengah harian ya, kira-kira sekitar setengah harian, terus langsung bungkus. Mereka datang semua, kita syuting dan semuanya dengan format green screen. Jadi terus data dikirim ke kita dan kita menambahin, nanti bisa lihat nanti video klipnya. Oke, Mas Andra, sorry, Ya. aku tiba-tiba kepikiran deh gimana rasanya main gitar sama Bumblefoot. Oh ya, senang. Luar biasa. Senang banget. Aku sih jujur awalnya nggak tahu kalau diajakin project ini sebenarnya. Aku pikir seluruh band diajakin gitu, band dewanya gitu, tapi ternyata cuma berdua. Gitu. Ya senang selain nama bisa dalam satu project bersama Bumblefoot, Rontal, dan juga yang lain itu ada Billy Sheehan, Derek Serenian, terus Simon Phillips, terus dan ya Dino Jelusik juga sama Jeff Scott Soto. Ini aku dengerin dia tuh dari udah lama banget sejak dia sama Ingrid Malmsteen album pertama dan kedua. Jadi tahu duluan malah justru si Jeff Scott Soto. Oke, luar biasa. Bangga, senang. Oke, luar biasa. Oke, sekian dari saya. Sekarang saya persilahkan ke teman-teman media yang mau memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ada kontrak ya, kita bekerja sama itu per project ya, per project kita kerjasamanya. Yang ini Love is Blind sudah selesai. Pertanyaannya berikutnya kan ada apakah ada project kedua gitu kan? Ada project kedua. Project kedua itu ada. Kita akan merekam, tapi nggak lengkap ya, nggak lengkap. Kita merekam 5 lagu yang sudah kita mulai kerjakan di bulan Ramadan ini, karena kemarin nggak sempat kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Ada 5 single yang kita siapkan yang akan dinyanyikan oleh Dino Jelusik ya. Dino Jelusik, dan ada satu member lagi namanya Derek Serenian, tadi itu ex-member daripada Dream Theater. Kita merekam 5 lagu yang akan kita rekam ya. Kalau tadi belum ditanya proses rekamannya, kita proses rekaman itu kita kasih guide penyanyi lagu orang Indonesia, nyanyi lagu bahasa Inggris, lalu kita kirim, udah jadi bahasa Inggrisnya, nadanya jelas gitu ya. Nah, ada lagu berikutnya yang akan kita garap, itu tidak semua dari member Amerika ya. Jadi ini drummernya Dewa 19, basisnya Dewa 19, gitarisnya Dewa 19, Andra, dan saya sebagai produser dan keyboard dan synthesizer akan membuat lagi yang namanya lagu terjemahan daripada lagu yang pertama ini ya, adalah Immortal Love Song. Kita akan ganti liriknya, judulnya tetap Immortal Love Song, liriknya yang kita ganti, yang akan dinyanyikan oleh Dino Jelusik. Lagu kedua adalah lagu Arjuna versi bahasa Inggris, judulnya tetap Arjuna, lagunya namanya lagu bahasa Inggris. Lagu berikutnya itu mungkin ini yang belum fix, mungkin perempuan paling cantik di negeriku Indonesia, mungkin. Lagu keempat, sekali lagi ini hanya diisi oleh Dino Jelusik dan Derek Serenian daripada Dream Theater. Kemungkinan yang akan menjadi musisi tamu di project 5 lagu ini yang sudah confirm Joe Satriani ya bro ya, Joe Satriani, tinggal nego harga aja karena dia seperti Once, mahal juga gitu. Kita nego dulu, tapi hubungan Joe Satriani sudah mau, tinggal harganya aja yang kita lagi nego. Lalu ada juga gitarisnya Bon Jovi ya, namanya siapa? Phil X, itu juga sudah bersedia. Harga oke, kita udah okein, cuman tinggal di lagu yang mana. Lalu lagu tadi kan udah 3 lagu ya. Lalu lagu berikutnya adalah lagu legendaris dunia,
Lagu keempat ini ya, itu adalah lagu dari Toto yang berjudul Rosena. Rosena. Jadi itu duet nanti. Saya menggantikan David Page di bagian depan, lalu bagian tingginya di No Jealousy. Rosena. Yang main drum Agung. Pasti enak. Semua lagu yang main drum Agung. Udah direkam drumnya dan enak. Dan lagu yang berikutnya yang akan menjadi perhatian dunia, menurut saya ini akan mencuri perhatian dunia, adalah Dewa 19 playing Bohemian Rhapsody, vokalnya di No Jealousy gitu. Itu 5 single yang kita akan garap, dan alhamdulillah nanti kita akan jumpa pers lagi, karena mereka semua yang saya sebut tadi, mereka sudah dikontrak untuk tour di 5 kota di Indonesia di tahun ini, begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Saya kisah ceritakan ada pertempuran pendapat antara saya dan Simon Phillips. Simon Phillips itu marah. Simon Phillips itu marah kepada saya karena drumnya saya grid. Jadi di grid itu drumnya itu di quantize, dipasang di tempat yang paling tepat, gitu ya. Simon Phillips marah. Tapi kan produsernya Ahmad Dhani, gitu. Dia marah ya saya cuekin aja orang ini proyek saya, bukan berarti dia boleh, dia terkenal terus bisa ngatur Ahmad Dhani, nggak bisa, gitu. Ini memang musik Dewa itu memang musik quantize, ya, musik quantize. Memang Dewa ini musik sequencer karena di dalamnya itu saya jelasin juga kepada Simon Phillips, saya jelaskan, bro, Dewa ini musiknya memang band elektronik, jadi pasti ada elemen looping, elemen synthesizer. Jadi kalau drumnya nggak dipasin, itu ya nanti jadinya flame. Dia udah tahu lah gitu. Tapi dia tetap nggak terima sebenarnya, dia nggak terima. Iya, tapi menghormati karena itu kan proyek saya gitu. Dan dia ngomong gini, ngapain lu sewa pelukis, siapa namanya? Dia sebutnya Rembrandt, dia sebut Rembrandt ya? Ya dia bilang, ngapain lu suruh Picasso ya? Ngapain lu suruh Picasso melukis, tapi hasilnya kayak pelukis jalanan? Dia bilang gitu. Saya jawab, bodoh amat gitu. Jadi kira-kira begitu mas. Jadi ini tetap kendali ada di tangan saya gitu. Awalnya juga di No Jealousy awalnya juga agak ogah-ogahan nih Bohemian Rhapsody, saya nggak tahu, saya belum pernah. Menurut Bro Indra begitu saya WA sendiri, saya kasih gambaran ini Bohemian Rhapsody akan saya aransemen seperti ini, akhirnya Doi setuju di No Jealousy, dan saya yakin pasti akan mencuri perhatian karena saya belum pernah melihat cover daripada Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody itu pernah di cover band-band terkenal juga lah mas, kalau nggak salah. Ada band-band banyak saya lupa. Dan gak ada yang lebih bagus daripada Bohemian Rhapsody aslinya. Jadi, saya mencoba untuk mengaransemen yang akan lebih bagus daripada versi aslinya. Insya Allah. Tapi seluruh gitarnya tetap gitu ya, gak bisa berubah. Saya gak banyak berubah, cuman ini aja lah. Paling kalau misalnya lebih bagus ya sedikit lebih bagus, gak bisa bagus lebih banyak gitu. Gitu kira-kira. Oh ya, kita ada jadwal manggung di New York Times Square bersama mereka, ya bersama mereka. Ya kita berharap fansnya Billy Sheehan juga nonton, fansnya Derek Serenian nonton, fansnya Bumblefoot juga nonton, fansnya No Jealousy juga nonton. Kita berharap ya memang kita berharapnya seperti itu gitu. Ada recognition bahwa ada band di Indonesia yang namanya Dewa 19 yang cukup
diandalkan di mata dunia gitu ya. Itu sih pesannya itu, bahwa ada loh band di Indonesia yang cukup keren. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman media? Halo, selamat sore Mas Dani semuanya. Aku Rena dari suara.com. Ada 2 pertanyaan yang mau aku tanyain. Pertama soal lagu. Ini kurasinya gimana Mas Dani? Apakah berasal dari dilihatnya apa yang terkenal lagunya, atau subjektifnya Mas Dani milih Immortal Love Song, Arjuna sama yang si perempuan paling cantik itu? Kemudian yang kedua, tadi bicara soal budget gitu kan, diantaranya sama kayak Mas Onja. Boleh tahu nggak sih budget per proyeknya sendiri berapa? Apakah sampai 10 miliar mungkin? Terima kasih. Kita udah sign NDA ya sama mereka. NDA itu non-disclosure agreement. Ya, nggak mahal-mahal amat kok. Nggak mahal-mahal amat. Nggak sampai 1 miliar, nggak sampai 1 miliar gitu. Dan bicara ngomong-ngomong soal mahal, sebenarnya sebelum ada kerjasama ini, lagu ini sebenarnya sudah saya pernah tawarkan ke Once sebenarnya untuk dinyanyikan. Loh enggak, ini serius. Ini bulan puasa demi Allah kan. Bulan puasa, bulan Ramadan. Saya pernah menawarkan lagu ini kepada Once untuk dinyanyikan, untuk dijadikan single Dewa lagi yang baru gitu. Tapi Once kayaknya kurang berminat gitu. Terima kasih karena Once kurang berminat, akhirnya kita tawarkan Dino Jelusik yang berminat begitu. Awalnya begitu. Untuk kamu tanya, jadi saya ingat. Lagu yang mana Mas? Lagu yang Love is Blind ini yang akan kita perdengarkan nanti. Itu sudah saya tawarkan. Kan Once kan waktu itu kan punya jabatan penting di KFC kan. Nah saya berharap, nggak serius bener ini. Saya berharap kalau misalnya Dewa 19 kan waktu itu lagi vakum, nggak ada penyanyi ya, nggak ada penyanyi. Siapa tahu misalnya Once nyanyi Love is Blind, Dewa 19 punya single baru dengan Once, terus bisa diedarkan di KFC kan. Gitu. Tapi ternyata Once-nya cuek-cuek aja, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita cuma mengelus dada saja ya. Gitu. Indra mungkin ada tambahan enggak? Tadi yang udah mungkin Pak Indra ada tambahan ya? Iya, jadi ada sebuah cerita yang mau saya bagikan, adalah ketika syuting Love is Blind di LA berlangsung di Burbank, itu daerah Burbank. Itu ketika mereka teman-teman musisi Amerika itu sudah menerima lagu itu dan mereka memainkan dengan signature sound yang mereka, karakteristik mereka, meskipun diproduserin oleh Mas Dani ya. Setelah Mas Dani posting di IG itu, ternyata mereka baru menyadari bahwa Dewa 19 itu bukan band kaleng-kaleng. Jadi mereka pada saat itu Billy Sheehan ngasih tahu saya bahwa banyak sekali fansnya Dewa di Indonesia maupun di luar Indonesia yang menjadi follower barunya beliau. Jadi selain lagu, mereka juga tahu Dewa ini band yang punya bobot kelas internasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi di luar Indonesia juga. Fans Bang Dewa di luar. Demikian yang saya mau share ke teman-teman. Oke, untuk teman-teman media masih ada yang mau bertanya lagi sebelum kita menutup